Pernahkah Anda bertanya, seberapa jauh seorang ibu rela berkorban demi masa depan anaknya? Ini adalah kisah mengharukan tentang Sari, seorang ibu penjahit miskin di Yogyakarta, yang mengorbankan seluruh hidupnya agar putra tunggalnya, Arman, bisa mengejar impian di Jakarta dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun ketika kesuksesan datang, Arman justru menyembunyikan asal-usulnya yang sederhana, sebuah keputusan yang menghancurkan reputasi dan hubungan-hubungannya. Akhirnya, saat semuanya runtuh, Arman kembali ke pangkuan ibunya, menemukan cinta sejati dan memahami bahwa harga diri bukan diukur dari harta atau status, melainkan dari kejujuran dan kasih sayang keluarga. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya bahwa keluarga tetaplah tempat pulang terbaik? Apapun yang terjadi, tulis pendapat Anda di kolom komentar. Langit sore di Yogyakarta pada tahun 1995 begitu teduh, seakan menyelimuti seluruh desa kecil itu dalam dekapan damai. Angin membawa aroma basah tanah dan suara burung-burung pipit yang berlarian pulang ke sarang. Di sudut sebuah jalan tanah liat, berdiri sebuah rumah kayu kecil. Catnya mulai pudar, atap seng berkarat bergemerisik saat angin lewat. Disitulah tinggal seorang perempuan bernama Sari, 38 tahun. Tubuhnya kecil, rambutnya selalu disanggul rapi, meski beberapa helai uban telah berani menampakkan diri. Tangannya kasar, dipenuhi bekas luka kecil, saksi bisu dari ribuan jam menjahit di bawah sinar lampu minyak. Di dalam rumah, terdengar suara klek-klek-klek, mesin jahit tua Singer, yang sudah menemaninya sejak masa remaja. Ruang tamu sekaligus ruang kerja itu hanya beralaskan tikar pandan lusuh, dengan beberapa helai kain kebaya berwarna pastel tergantung rapi di dinding bambu. Sari tengah menekuni kebaya terbaru yang harus selesai sebelum malam tiba. Matanya fokus, jemarinya lincah. Sesekali ia meniup benang untuk menahan sisa lelah yang menggantung di wajah. Di sudut ruangan, seorang pemuda berusia 17 tahun duduk dengan buku-buku pelajaran berserakan di sekelilingnya. Wajahnya bersih. Sorot matanya tajam, tanda kecerdasan yang berkilau meski hidup dalam serba kekurangan. Namanya Arman. Satu-satunya alasan Sari terus bertahan, terus berjuang, tanpa pernah mengeluh. Malam itu, saat bintang mulai bermunculan malu-malu di langit, Arman menutup bukunya dan menghampiri ibunya. "Arman, Ma." Suara Arman pelan, hampir seperti bisikan. "Boleh Arman bicara sebentar?" Sari mengangkat wajahnya, tersenyum meski kelelahan tergambar jelas di matanya. "Sari, tentu, Nak. Duduklah di sini." Ia menepuk tikar di sampingnya. Arman duduk, menatap wajah ibunya, lalu menunduk. Jemarinya saling menggenggam gelisah. "Arman. Arman dapat surat dari sekolah, Mak." Dia mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari saku celana. Dengan hati-hati, Sari mengambil amplop itu. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya, selembar kertas tebal bertuliskan, "Selamat, Anda diterima di Fakultas Teknik Universitas Indonesia." Matanya membesar, nafasnya tercekat. "Sari, Allahu Akbar. Anak Mak diterima." Seruannya nyaris pecah oleh tangis. Sari memeluk Arman erat-erat, seolah takut kebahagiaan ini hanya mimpi. Namun, di balik pelukan itu, Arman merasakan kegelisahan yang mengerikan merayap di dalam dirinya. Ia tahu, biaya kuliah di Jakarta bukan sesuatu yang ringan. Ia tahu betapa berat perjuangan ibunya selama ini. Setelah beberapa saat, Sari melepaskan pelukan itu, mengusap air matanya, lalu menatap dalam-dalam mata anaknya. "Sari,
Kita akan cari jalan. Nak, jangan khawatirkan biaya. Tugasmu hanya belajar yang tekun. Biar Mak yang pikirkan sisanya. Arman menggigit bibir bawahnya. Ia ingin percaya, tetapi hatinya dipenuhi keraguan. Bagaimana mungkin seorang tukang jahit kecil seperti Maknya membiayai kuliah di kota besar? Hari-hari setelah itu berubah menjadi perlombaan melawan waktu. Sari mulai menerima pesanan tanpa mengenal siang dan malam. Ia bahkan rela menjahit kebaya pengantin rumit yang biasanya hanya ditangani oleh tukang jahit besar. Dengan mata sembab dan punggung pegal, ia tetap tersenyum kepada pelanggan. Di pasar, para pedagang mulai mengenal wajah lelah tapi berseri milik Sari. Ibu Wati, tetangga sebelah, suatu sore melihat Sari masih menekuni kebaya meski jam sudah menunjuk pukul 9 malam. Ibu Wati, Sari, istirahatlah sebentar. Kau bisa sakit kalau terus begini. Sari mengusap keringat dari kening. Tidak apa, Bu Wati. Selama tangan ini masih bisa bergerak, saya akan terus menjahit demi masa depan Arman. Mendengar itu, Wati hanya bisa mengangguk, menahan haru. Semua orang di desa tahu, cinta Sari pada Arman tak mengenal batas. Di sisi lain, Arman pun tidak tinggal diam. Ia mengajar les privat anak-anak desa, membantu ibunya di rumah, dan sesekali mencuri waktu untuk belajar di bawah lampu minyak. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, listrik padam di seluruh desa. Dalam kegelapan yang pekat, hanya cahaya kecil dari lampu minyak yang menerangi ruangan. Sari duduk di mesin jahit, matanya menyipit, berjuang menyelesaikan bordiran halus di kebaya pesanan orang kota. Arman mendekat, membawa secangkir teh hangat. Arman, Mak, berhentilah dulu. Mak sudah terlalu lelah. Sari menggeleng pelan. Matanya tetap fokus pada benang dan jarum. Sari, Nak, dalam setiap tusukan benang ini, Mak menyulam masa depanmu. Biarlah lelah ini jadi saksi cinta Mak padamu. Air mata Arman menetes diam-diam di sudut ruangan itu. Ia berjanji dalam hati, aku akan membuat Mak bangga. Aku tidak akan mengecewakan semua perjuangannya. Musim berlalu. Akhirnya, tibalah hari Arman berangkat ke Jakarta. Seluruh desa berkumpul mengantar. Sari memeluk anaknya erat, memberi pesan terakhir. Sari, Nak, jangan pernah lupakan dari mana kau berasal. Kemanapun kau pergi, ingatlah hatimu tetap di rumah ini. Arman mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia membawa bersamanya bukan hanya mimpi, tapi juga seluruh harapan seorang ibu. Musim berganti dengan cepat. Jakarta, kota besar penuh lampu dan hiruk-pikuk, kini menjadi rumah baru bagi Arman. Di tengah lautan gedung pencakar langit dan jalanan yang tidak pernah tidur, Arman berjuang mengejar mimpinya, menjadi insinyur sukses. Namun, impian besar itu segera berbenturan dengan kenyataan pahit. Biaya hidup di Jakarta tidak pernah murah. Setiap rupiah terasa seperti emas. Sementara itu, Sari di kampung hanya bisa mengirimkan sedikit uang hasil menjahit. Itu pun setelah mengurangi untuk makan sehari-hari. Suatu malam, Arman duduk di kamar kos kecilnya, di bawah lampu neon yang berkelap-kelip. Ia menatap buku-bukunya, tetapi pikirannya melayang jauh, dihantui kegelisahan. Telepon di sudut kamar berdering pelan. Ia segera mengangkat. Sari, dari seberang telepon, suaranya lemah. Nak, Mak baru saja selesai 2 kebaya. Minggu depan Mak kirim uangnya, sabar sedikit ya. Nak. Arman menutup matanya, berusaha menahan air mata. Arman,
Iya, Mak. Arman sabar. Jangan memaksakan diri ya, Mak. Sari. Mak tidak apa-apa. Demi kamu, semua lelah ini hilang, Nak. Telepon ditutup, meninggalkan kesunyian yang berat di kamar kecil itu. Arman menunduk, mengepalkan tangan. Aku harus berhasil. Aku tidak boleh mengecewakan Mak. Hari-hari berlalu dengan ritme keras. Pagi kuliah, siang kerja paruh waktu di kedai kopi, malam belajar sampai dini hari. Tubuh Arman semakin kurus, matanya semakin sayu, tapi semangat di dadanya tidak pernah padam. Namun tekanan demi tekanan mulai menumpuk. Pada suatu sore, saat Arman sedang menyajikan kopi untuk pelanggan, seorang pria berbadan besar menghampiri meja kasir. Manajer kedai membentak, "Arman, kenapa saldo kasir kurang? Ini sudah ketiga kalinya minggu ini." Arman tergagap. "Arman, maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Saya salah hitung." Tanpa banyak bicara, manajer itu mencoret namanya dari daftar jadwal. Arman kehilangan pekerjaannya hari itu. Dengan langkah gontai, ia pulang ke kos, menatap langit Jakarta yang tampak jauh dan dingin. Apakah ini harga dari impian besar? Pikirnya. Beberapa minggu kemudian, tagihan kuliah menumpuk. Ancaman dari administrasi kampus datang. Jika tidak segera membayar, ia tidak akan bisa mengikuti ujian akhir semester. Arman terduduk lama di taman kampus, memandangi lalu lalang mahasiswa lain yang tertawa tanpa beban. Dari kejauhan, ia melihat seorang teman sekampus, Riko, mendekat. Riko tersenyum. "Bro, ada pesta ulang tahun Putri besok. Mau ikut?" Arman menggeleng lemah. "Arman, gak bisa, bro. Lagi bokek." Riko tertawa kecil. "Ah, santai aja. Gratis kok. Putri anak orang kaya. Pesta-pestanya mewah banget. Siapa tahu kamu ketemu jodoh sekalian. Haha." Arman hanya tersenyum kecut. Dunia mereka terasa terlalu jauh dari kehidupannya. Malam itu, ia kembali merenung. Di tengah kegelapan kamar kos, ia membuka dompet lusuhnya. Hanya ada beberapa lembar ribuan, dan secarik foto kecil. Foto dirinya bersama Sari, di depan rumah bambu reot mereka. Matanya berkaca-kaca. "Mak, Arman janji. Arman akan bertahan. Demi Mak." Ia mengepalkan tangan. Esok pagi, ia memutuskan mengambil kerja apapun yang tersedia. Mengantar surat, bersih-bersih, bahkan kadang membantu tukang parkir di mall. Tidak ada pekerjaan yang terlalu rendah, selama itu bisa membawanya lebih dekat ke impian. Sementara itu, di kampung halaman, Sari tak pernah berhenti berdoa. Di setiap sujud panjangnya, dalam setiap gemetar bibir saat melafalkan doa, ada satu nama yang selalu ia sebutkan, Arman. Malam-malam dihabiskan di depan mesin jahit. Mata lelahnya terus menatap kain-kain kebaya yang penuh warna. Seakan dari sanalah ia menenun masa depan anaknya. Ibu Wati, tetangga setia, suatu sore datang membawakan sup panas. "Ibu Wati, Sari, kau harus jaga kesehatanmu. Kau terlalu kurus." Sari tersenyum lemah. "Tubuh ini memang melemah, Bu Wati. Tapi hati saya masih kuat. Demi Arman." Kembali ke Jakarta, tekanan makin memuncak. Suatu hari, Arman dipanggil oleh dosen wali akademiknya. "Dosen, Arman, saya lihat prestasimu baik. Tapi kenapa ada masalah dengan pembayaran kuliah?" Arman menunduk malu.
Arman, maaf, Pak, keluarga saya dari desa. Biaya kuliah terlalu berat untuk kami. Dosen itu menghela nafas. Dosen, saya akan coba rekomendasikan kamu untuk program beasiswa darurat. Tapi harus ada komitmen. Nilai kamu tidak boleh turun. Arman terkejut. Ini bagaikan secercah cahaya dalam lorong gelap. Arman, dengan mata berbinar. Terima kasih, Pak. Saya berjanji akan belajar lebih keras. Malam itu, Arman menelepon ibunya. Suaranya penuh haru. Arman, Mak, Arman dapat bantuan beasiswa. Kita bisa sedikit lega. Dari seberang sana, suara Sari terdengar bergetar. Sari, alhamdulillah. Mak tahu, Arman tidak akan mengecewakan perjuangan ini. Tangis bahagia meledak di antara jarak ratusan kilometer itu. Seakan malam yang panjang itu akhirnya memunculkan secercah fajar kecil. Tetapi dalam hati kecil Arman, muncul satu benih baru, benih ketakutan. Semakin ia bergaul dengan teman-teman kaya, semakin ia merasa kecil. Baju lusuh, aksen desa, sepatu usang, semua itu menjadi beban tak kasat mata. Di pesta ulang tahun putri, gadis cantik anak orang kaya, Arman merasa bagaikan semut di tengah taman bunga. Putri tersenyum ramah. Hai, kamu teman Riko ya? Nama kamu siapa? Arman, gugup. Arman, Putri. Salam kenal. Putri tertawa kecil. Suara tawanya bagaikan lonceng kaca. Sejak malam itu, Arman semakin sering berada di lingkungan elit, mencoba menyesuaikan diri. Namun dalam setiap langkah, ada rasa bersalah yang makin menebal. Apakah aku harus terus menyembunyikan siapa diriku? Konflik batin itu membesar, seperti badai yang perlahan mendekat. Di sudut kecil Yogyakarta, waktu berjalan dengan lambat. Namun, bagi Sari, setiap detik bagaikan perlombaan melawan takdir. Setelah Arman berangkat ke Jakarta, hidup Sari berubah sepenuhnya. Pagi buta, saat kabut masih menggantung rendah di atas sawah, Sari sudah bangun. Tangannya segera terulur ke mesin jahit tua. Matanya menatap kain kebaya yang tergantung di dinding, deretan pesanan yang harus diselesaikan agar uang bisa dikirim ke anak tercinta. Suatu pagi, saat embun belum mengering dari daun pisang di belakang rumah, Sari bertemu Bu Lastri, tetangga sebelah. Bu Lastri, Sari, kenapa tidak istirahat dulu? Kau sudah kurus sekali. Sari tersenyum, menutupi kepedihan yang dalam di balik wajah tenangnya. Sari, tak apa, Bu. Selama tangan ini masih bisa menjahit, saya akan terus bekerja. Demi Arman. Bu Lastri hanya bisa mengangguk pelan. Ia tahu, tak ada yang bisa menghentikan tekad seorang ibu yang bertaruh segalanya untuk masa depan anaknya. Hari demi hari, beban di pundak Sari semakin berat. Di satu sisi, jumlah pesanan bertambah, sebuah pertanda baik. Namun di sisi lain, tubuh Sari mulai memberontak. Batuk kering mulai mengganggu malam-malamnya. Pandangannya sering berkunang-kunang saat bekerja terlalu lama di bawah cahaya redup. Suatu malam, saat tengah menjahit bordir kebaya, jarum jahit tiba-tiba menusuk jarinya. Darah mengalir, menetes di atas kain putih bersih. Sari menahan rasa sakit, menghisap jarinya perlahan. Sari berbisik sendiri. Sedikit luka ini tak sebanding dengan perjuangan Arman di Jakarta. Ia membalut lukanya seadanya, lalu kembali menjahit, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. 1 minggu, 2 minggu,
1 bulan berlalu. Penghasilan Sari cukup untuk membayar uang sewa kos Arman, membelikan buku-buku kuliah, dan mengirimkan sedikit bekal makan. Namun, dalam diam, Sari mulai mengorbankan banyak hal. Ia mengurangi makan. Pagi hanya minum teh manis. Siang makan nasi dengan garam atau tempe sederhana. Malam, kadang ia hanya tidur dengan perut kosong. Tetapi di dalam hatinya, tak pernah ada keluhan. Setiap rasa lapar, setiap lelah, ia ubah menjadi doa. Doa agar Arman bisa terus maju. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, Sari menerima surat dari Arman. Tulisannya sedikit berantakan, tapi setiap kata menghangatkan hati. Mak, minggu depan Arman ada ujian besar. Mohon doanya. Arman janji akan belajar keras untuk membalas semua perjuangan Mak. Membaca surat itu, Sari tak kuasa menahan air matanya. Ia mengecup kertas surat itu, memeluknya erat di dada. Sari berbisik, Mak selalu berdoa. Nak, setiap malam, setiap hembusan nafas Mak adalah doa untukmu. Tantangan datang bertubi-tubi. Suatu hari, sebuah kabar buruk menghantam desa. Harga bahan kain melonjak tinggi karena krisis ekonomi. Biaya produksi naik, sementara pelanggan menawar harga serendah mungkin. Sari dihadapkan pada pilihan sulit, menaikkan harga dan kehilangan pelanggan, atau tetap bertahan dengan keuntungan nyaris tak seberapa. Dengan senyum sabar, Sari memilih bertahan. Sari, pada dirinya sendiri, sedikit lebih susah tak apa, asal Arman tetap bisa belajar. Dalam masa-masa sulit itu, Sari juga mulai menerima pekerjaan tambahan. Ia membantu tetangga menyiapkan pesta pernikahan, membersihkan rumah, bahkan mencuci pakaian di sungai. Setiap rupiah ia kumpulkan, ia simpan dalam kotak kayu kecil di sudut kamar. Malam-malamnya diisi dengan doa panjang. Di atas sajadah usang, di bawah lampu minyak yang temaram, Sari bersujud lama, memohon kekuatan kepada Tuhan agar diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup untuk terus mendukung anak tercintanya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, suara ketukan di pintu membuat Sari terbangun. Ternyata, itu adalah Pak RT desa, membawa kabar bahwa ada proyek menjahit seragam untuk acara besar desa. Pak RT, Sari, kami butuh bantuanmu. Ada 100 seragam untuk dijahit dalam 3 minggu. Bisa? Sari, meski lelah, tanpa ragu mengangguk. Sari, bisa, Pak. Saya terima. Dalam hati, ia tahu ini berarti malam tanpa tidur akan bertambah banyak. Tapi ia juga tahu, ini adalah peluang untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk Arman. Malam-malam Sari kini semakin panjang. Tiap malam, di bawah suara hujan yang jatuh di atap seng, Sari menjahit tanpa henti. Matanya pedih, punggungnya terasa patah. Tetapi pikirannya terus membayangkan Arman mengenakan toga kelulusan, tersenyum bangga. Suatu malam, Buati datang diam-diam membawakan sekotak makanan. Buati menangis kecil. Sari, jangan paksa dirimu sampai hancur begini. Sari mengangguk sambil tersenyum. Matanya basah. Sari, saya tidak apa-apa. Bu. Anak saya, dia butuh saya kuat. Akhirnya, setelah 3 minggu tanpa tidur yang cukup, 100 seragam selesai dijahit. Sari menerima bayaran, jumlah yang cukup besar dibandingkan biasanya. Malam itu, Sari menghitung uangnya perlahan, membaginya. Sebagian untuk membayar listrik, sebagian untuk makan,
sebagian besar untuk dikirim ke Arman. Ia memeluk tumpukan uang itu sejenak, meneteskan air mata syukur. Sari berbisik, sedikit demi sedikit. Mak mengantar mimpimu, nak. Namun, perjuangan Sari tidak tanpa konsekuensi. Suatu pagi, tubuhnya ambruk saat membawa cucian dari sungai. Warga desa berlari menolong, membawanya ke rumah dengan terburu-buru. Buati duduk di samping tempat tidurnya, menangis. Buati, Sari, kau perlu istirahat. Tolong, demi Arman juga. Sari membuka mata perlahan, tersenyum lemah. Sari, hanya sedikit pusing, Bu. Besok saya kuat lagi. Tapi semua orang tahu, tubuh Sari sudah terlalu lemah. Semangatnya masih membara, tetapi raganya mulai rapuh. Namun, meski tubuhnya memberontak, hati Sari tetap tak menyerah. Dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap denyut nadi, hanya satu nama yang bergaung di hatinya. Arman. Nak, Mak bertahan untukmu. Dan malam itu, di bawah bintang-bintang yang redup, di dalam rumah kayu sederhana, Sari kembali duduk di depan mesin jahit tuanya. Mengayuh pedal perlahan, menjahit bukan hanya kain, tapi seluruh cinta dan pengorbanannya untuk anak yang begitu ia cintai. Hari-hari berlalu, berganti minggu, berganti bulan. Sari tetap bertahan, meski tubuhnya semakin rapuh. Di kampung kecil Yogyakarta itu, ia terus menjahit kebaya dengan ketelitian seorang seniman, menganyam benang-benang harapan di setiap helai kain. Setiap jahitan yang rapi, setiap bordiran halus, semua lahir dari tangan yang lelah namun penuh cinta. Sementara itu, di Jakarta, Arman juga menjalani pertarungan beratnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, ia mulai menuai hasil dari kerja kerasnya. Nilai-nilainya di kampus meningkat. Prestasinya mulai diperhatikan para dosen. Ia menjadi salah satu mahasiswa yang diundang dalam Seminar Nasional Teknik Sipil, sebuah kesempatan langka bagi mahasiswa biasa sepertinya. Suatu malam, setelah seminar, Arman menelepon ibunya. Arman, suara bergetar menahan bahagia. Mak, Arman dapat tawaran magang di perusahaan konstruksi besar. Kalau performa bagus, bisa langsung direkrut setelah lulus. Dari seberang telepon, Sari menahan isak. Sari, alhamdulillah. Mak tahu kamu bisa. Nak, teruslah melangkah. Jangan lupa berdoa. Arman mulai bekerja paruh waktu di perusahaan tersebut. Gajinya kecil, tetapi cukup untuk membayar sebagian kebutuhan sehari-hari, meringankan beban ibunya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman membeli sebuah jam tangan murah sebagai hadiah untuk maknya, sesuatu yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ia membungkusnya rapi, menulis sebuah catatan kecil. Untuk Mak, dari Arman yang tak akan pernah melupakan dari mana ia berasal. Paket itu ia kirim pulang ke desa. Ketika Sari menerima paket itu, tangannya gemetar saat membuka bungkusnya. Begitu melihat jam tangan sederhana itu, ia tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk jam itu ke dadanya seolah memeluk Arman sendiri. Sari berbisik sendiri. Nak, hadiahmu lebih berharga dari emas. Ini adalah bukti bahwa setiap tetes keringat Mak tidak sia-sia. Sejak hari itu, jam tangan itu tidak pernah lepas dari pergelangan tangan Sari, meski sudah mulai kusam terkena debu dan air sabun. Di desa, kehidupan Sari tetap keras. Namun, kini setiap orang mulai memperhatikan keteguhan hatinya. Pelanggan dari desa lain datang,
Meminta Sari menjahitkan kebaya untuk acara pernikahan, syukuran, bahkan acara besar kabupaten. Nama Sari mulai dikenal. Bahkan kepala desa suatu hari datang sendiri ke rumahnya. Kepala desa, Sari, pemerintah daerah akan mengadakan pameran kerajinan tangan. Kami ingin kau mewakili desa kita. Mendengar itu, Sari tertegun. Sari, merendah. Saya ini hanya tukang jahit biasa, Pak. Kepala desa tersenyum. Justru itu, Bu Sari, karyamu adalah bukti bahwa dari tangan sederhana bisa lahir keindahan luar biasa. Dengan semangat baru, Sari menyiapkan karya terbaiknya. Ia menjahit kebaya berwarna merah marun dengan bordiran benang emas, motif bunga melati, lambang ketulusan. Pameran itu sukses besar. Kebaya buatan Sari mendapat banyak pujian. Bahkan beberapa pejabat daerah memesan karyanya. Dalam hati, Sari menangis dalam diam. Semua ini untukmu, Arman. Sementara itu di Jakarta, Arman terus mendaki. Setelah lulus kuliah dengan predikat cum laude, ia langsung diterima sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat ia magang. Atasan langsungnya, seorang pria parubaya bernama Pak Budi, menyukai ketekunan dan kejujurannya. Suatu sore, Pak Budi memanggil Arman ke ruangannya. Pak Budi, Arman, saya lihat kamu punya potensi besar. Kita ada proyek baru, pembangunan kompleks perumahan di Bogor. Saya ingin kamu ikut dalam tim. Arman nyaris tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Arman, terima kasih banyak, Pak. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Dengan posisi baru, Arman mulai menghasilkan gaji layak. Ia menyisihkan sebagian besar untuk membayar hutang kuliahnya. Sebagian lagi ia tabung untuk masa depan. Dan tentu saja, setiap bulan ia tetap mengirim uang ke kampung halaman, meski Sari selalu mengatakan bahwa ia tak perlu repot. Sari, di telepon, tertawa kecil. Ma, ini sudah cukup. Nak, cukuplah kamu sehat dan bahagia di sana. Arman, tersenyum di ujung telepon. Ma, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang semua yang sudah Mak berikan tanpa pernah mengeluh. Namun, seiring keberhasilan Arman bertumbuh, bayangan tentang masa lalunya juga makin membebani pikirannya. Lingkungan baru tempat ia bekerja, penuh dengan orang-orang berpenampilan rapi, keturunan keluarga berada, membuatnya semakin merasa asing. Pada sebuah pesta perusahaan, ia bertemu Putri, anak perempuan dari Pak Adrian, sang presiden direktur. Putri adalah gadis ceria, cantik, dan berkelas. Dan anehnya, Putri tertarik pada kesederhanaan Arman, sesuatu yang banyak pria lain tidak punya. Mereka mulai dekat. Suatu malam di balkon sebuah restoran mewah, Putri bertanya pelan, "Putri, Arman, keluargamu tinggal di mana?" Arman terdiam sesaat. Dalam hatinya berkecamuk pertarungan hebat. Akhirnya, ia berkata dengan suara datar, "Arman, ibuku tinggal di Yogya. Dia punya usaha kecil." Putri tersenyum hangat, tidak menghakimi. Namun, sejak malam itu, ketakutan lama Arman bangkit kembali. Apakah mereka akan menerima aku jika tahu siapa aku sebenarnya? Tapi untuk saat ini, Arman memilih menikmati keberhasilan kecilnya. Ia mengajak ibunya mengunjungi Jakarta untuk melihat dunia barunya. Namun Sari menolak halus. "Sari, Mak lebih bahagia melihatmu sukses dari kejauhan. Ini dunia kamu, Nak, bukan dunia Mak." Arman tertunduk.
Ada rasa bersalah yang perlahan menggerogoti hatinya. Tapi di balik semua itu, baik Arman maupun Sari tahu, mereka telah menaklukkan dunia mereka masing-masing dengan cinta, dengan perjuangan, dengan pengorbanan tanpa suara. Semakin hari, dunia Arman semakin berubah. Ia tidak lagi hanya mahasiswa miskin dari desa kecil. Kini, ia adalah insinyur muda di perusahaan besar, bergaji cukup tinggi, bekerja di gedung-gedung megah Jakarta. Lingkungannya juga berubah. Rekan kerja yang berpenampilan rapi, mengendarai mobil mewah, memakai jas berkilau, berbicara tentang investasi, villa, dan liburan ke luar negeri. Dalam dunia ini, kisah tentang ibu penjahit sederhana di Yogyakarta terasa seperti cerita dari dunia lain, dunia yang tidak seharusnya dia ungkapkan. Suatu sore, setelah rapat proyek di kantor pusat, Arman duduk bersama beberapa rekan kerjanya di lounge perusahaan. Riko, temannya, menyenggol Arman sambil tertawa. "Eko, bro, minggu depan kita ada gathering keluarga besar perusahaan. Kau bawa orang tuamu ya? Sekalian dikenalin ke bos." Arman tersenyum kaku. "Arman, lihat nanti deh, bro. Ibu saya orangnya pemalu." Riko tertawa lepas, tidak menyadari kegelisahan di balik senyum Arman. Dalam perjalanan pulang malam itu, Arman mengemudi sendirian di jalanan Jakarta yang berkilauan. Lampu-lampu kota berbaur dengan pikirannya yang berkecamuk. Kalau mereka tahu mak cuma tukang jahit tua dari kampung, akankah mereka tetap menghormati aku? Pikiran itu terus menghantui. Di rumah kos mewah barunya, Arman membuka album foto lamanya. Gambar dirinya kecil bersama mak, di depan rumah bambu reot. Ia menatap lama. Di matanya, ada cinta, tapi juga rasa malu. Pelan-pelan, tanpa sadar, ia menutup album itu, menyelipkannya ke laci terdalam. Seolah, jika ia menyembunyikan gambar itu, ia juga bisa mengubur semua kenyataan tentang asal-usulnya. Beberapa bulan kemudian, hubungan Arman dengan Putri semakin dekat. Putri, dengan segala pesonanya, kecantikan, kecerdasan, keramahan, menjadi bagian penting dalam hidup Arman. Dia adalah dunia baru yang mengilap, penuh janji akan masa depan gemilang. Pada suatu sore, di sebuah kafe elegan, Putri menatap Arman serius. "Putri, aku ingin mengenal keluargamu. Men, aku ingin tahu siapa yang membesarkanmu jadi orang sebaik ini." Arman tercekat. Ia mengaduk kopi yang sudah dingin tanpa sadar, mencari kata-kata yang tepat. Arman tersenyum kaku. "Ibu saya tinggal di Yogya." Dia, ya, punya usaha kecil di sana. Tapi dia orangnya sangat sederhana. Putri menggenggam tangan Arman dengan lembut. "Putri, tak apa. Saya justru suka kesederhanaan. Itu membuat kamu berbeda." Arman tersenyum lega, tapi dalam hatinya, badai kecil mulai bergulung. Bagaimana kalau Putri tahu yang sebenarnya? Waktu terus berjalan. Suatu hari, saat acara keluarga besar perusahaan, Putri memperkenalkan Arman kepada ayahnya, Pak Adrian, Presiden Direktur perusahaan tempat Arman bekerja. Pak Adrian adalah pria karismatik. Wajahnya tegas, tatapannya tajam. Pak Adrian mengamati Arman dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu lulusan Universitas Indonesia? Bagus. Dari keluarga mana?" Arman merasakan keringat dingin di punggungnya. Arman tersenyum kaku. "Orang tua saya tinggal di Yogya, Pak. Kami punya usaha kecil-kecilan di sana."
Pak Adrian hanya mengangguk singkat. Tapi Arman bisa merasakan, dalam dunia ini, asal-usul sangat menentukan persepsi. Setelah itu, Arman semakin menjaga jarak antara dunia lamanya dan dunia barunya. Ia mulai menghindari pembicaraan tentang keluarga. Setiap kali Putri bertanya tentang ibunya, ia memberikan jawaban singkat, mengalihkan pembicaraan. Bahkan, saat Putri mengajak berkunjung ke Yogya, Arman menolak halus. "Arman, mak saya pemalu. Dia belum siap bertemu banyak orang." Putri percaya. Namun kebohongan kecil itu semakin menumpuk, membangun tembok tinggi di hati Arman. Di sisi lain, di desa kecil Yogyakarta, Sari tidak pernah berhenti merindukan Arman. Setiap kali menerima telepon singkat dari anaknya, hatinya berbunga-bunga. Meskipun Arman semakin jarang pulang, Sari tetap membela anaknya di hadapan tetangga-tetangga yang bertanya. "Bu Wati," suatu sore, berkata pelan. "Bu Wati, Sari, Arman sudah besar, sudah sukses. Kenapa dia tak pernah mengajakmu ke Jakarta?" Sari tersenyum lembut. "Sari, mungkin dia sibuk, Bu. Anak muda punya dunianya sendiri." Tapi di lubuk hati terdalam, Sari bertanya-tanya, apakah anaknya malu memiliki ibu seperti dirinya? Puncaknya terjadi pada suatu malam. Putri, yang mulai curiga karena banyaknya alasan Arman, tanpa sepengetahuan Arman, mengatur perjalanan ke Yogyakarta bersama ayahnya, Pak Adrian. Mereka ingin memberi kejutan, melamar Arman secara resmi dan mengenal keluarganya lebih dalam. Di sebuah pagi yang cerah, mobil mewah Pak Adrian berhenti di depan rumah kayu sederhana di pinggiran desa. Putri turun dengan senyum lebar, membawa buket bunga. Pak Adrian berdiri di sampingnya, penuh wibawa. Namun saat pintu rumah terbuka, mereka terpaku. Di hadapan mereka, berdiri seorang wanita tua dengan pakaian lusuh, tangan kasarnya penuh bekas luka jahit. Sari tersenyum ramah. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" Putri tercengang. Pak Adrian mengernyit tajam. Putri berbisik ke ayahnya. Ini rumah Arman." Pak Adrian tidak menjawab. Matanya tajam memandang sekeliling. Rumah reot, halaman penuh tanah becek, suasana kampung miskin. Kekecewaan mengalir deras di wajahnya. Sementara itu, Arman di Jakarta menerima telepon dari Putri. "Putri," suaranya dingin. "Arman, kenapa kau tidak pernah cerita yang sebenarnya?" Arman membeku. "Putri," dengan suara bergetar, "kami sudah bertemu ibumu. Arman, kenapa kau malu pada dia?" Arman tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh, membasahi layar ponsel yang dingin. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar di perusahaan. Pak Adrian, kecewa, menarik semua dukungan terhadap Arman. Proyek-proyek besar yang tadinya dijanjikan dibatalkan. Karir Arman, yang baru mulai menanjak, runtuh dalam sekejap. Dan lebih menyakitkan lagi, hubungan Arman dan Putri pun kandas. Di sebuah malam kelam, Arman duduk sendirian di kamarnya. Di depannya, album foto lama yang dulu ia sembunyikan kini terbuka. Ia menyentuh foto kecil dirinya bersama ibunya. Air mata mengalir deras. Arman berbisik pada dirinya sendiri. "Maafkan aku, Ma. Aku telah lupa siapa aku. Aku telah mengkhianati semua perjuanganmu." Jakarta, sebuah malam minggu yang lengang. Pak Adrian, Presiden Direktur PT Mandala Persada, duduk di ruang kerjanya yang megah.
Dari jendela besar, ia melihat lampu-lampu kota berkedip di kejauhan. Di meja depannya, selembar foto Arman dan Putri tersenyum bahagia dalam acara perusahaan. Namun, mata Pak Adrian tak benar-benar menikmati pemandangan itu. Ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Pak Adrian berbisik pada dirinya sendiri. Siapa sebenarnya Arman? Sejak pertama kali bertemu Arman, Pak Adrian melihat ada yang ganjil. Bukan pada kecerdasan anak itu. Arman terbukti cerdas, rajin, sopan. Tapi ada sesuatu yang disembunyikan. Jawaban-jawaban Arman saat ditanya tentang keluarganya selalu pendek, mengambang. Tentang orang tua yang usaha kecil di Yogyakarta. Tentang kesibukan yang membuat mereka tak bisa ke Jakarta. Semua terasa aneh. Sebagai seorang pria yang telah puluhan tahun berbisnis, Pak Adrian percaya pada naluri. Dan nalurinya berkata, Arman menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Pak Adrian memanggil orang kepercayaannya, Pak Hasan, kepala keamanan perusahaan, yang juga bertanggung jawab pada urusan-urusan pribadi, direktur. Pak Adrian. Hasan, saya butuh kamu menyelidiki sesuatu. Tentang Arman. Pak Hasan sedikit terkejut. Arman, Pak? Bukankah dia calon menantu Ibu Putri? Pak Adrian. Serius? Justru itu. Sebelum keluarga kita melangkah lebih jauh, aku ingin tahu pasti siapa dia. Cari keluarganya di Yogyakarta. Diam-diam. Jangan sampai bocor. Pak Hasan mengangguk. Sebagai orang yang sudah lama bergelut di dunia ini, ia tahu, di balik senyum dunia bisnis, selalu ada penyelidikan diam-diam seperti ini. Keesokan paginya, Pak Hasan berangkat ke Yogyakarta bersama 2 orang staf kepercayaannya. Mereka membawa sedikit informasi. Alamat asal Arman yang tercatat di administrasi perusahaan. Beberapa foto. Dan daftar nama keluarga berdasarkan catatan sipil. Perjalanan ke Yogyakarta memakan waktu 6 jam. Sesampainya di sana, mereka langsung menuju alamat tersebut. Sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Sesampainya di sana, yang mereka lihat membuat mereka tercengang. Bukan rumah megah, bukan toko kain seperti yang mereka bayangkan. Hanya sebuah gubuk kayu sederhana, berdinding anyaman bambu, atap seng berkarat, halaman kecil dengan tanaman liar. Di depan rumah, duduk seorang wanita tua dengan pakaian lusuh, menjahit dengan mesin jahit tua yang suaranya berdecit halus. Pak Hasan berbisik ke asistennya. Benarkah ini alamatnya? Asistennya memeriksa berkas. Asisten. Benar, Pak. Ini alamat yang terdaftar. Pak Hasan mendekat, berpura-pura sebagai pengunjung yang ingin memesan jahitan. Pak Hasan. Bu, permisi. Ini rumah Bu Sari. Wanita tua itu mengangkat kepala, tersenyum ramah. Sari. Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu, Nak? Pak Hasan mengangguk sopan, memperhatikan setiap detail. Tangannya kasar, penuh bekas luka kecil. Bajunya sederhana, dijahit tambal sulam. Suaranya lembut, matanya jernih, tetapi wajahnya menunjukkan lelah yang bertahun-tahun dipikul. Pak Hasan, saya dengar ibu ahli menjahit kebaya ya? Mau pesan untuk acara keluarga? Sari tersenyum malu-malu. Sari, bisa, Nak. Tapi saya orang kampung, hasilnya sederhana saja. Pak Hasan berterima kasih, meninggalkan kartu nama palsu, lalu berpamitan.
Begitu menjauh dari rumah itu, wajahnya menegang. Pak Hasan, kepada asistennya. Kau lihat, tidak ada usaha besar. Tidak ada toko. Ini kemiskinan murni. Asistennya mengangguk serius. Asisten, haruskah kita foto, Pak? Pak Hasan, tentu. Dokumentasikan semua. Lalu kirim ke Pak Adrian. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Pak Hasan mengirimkan laporan lengkap kepada Pak Adrian. Foto rumah Sari. Foto Sari sedang menjahit. Catatan tentang kondisi ekonomi keluarga. Informasi dari tetangga. Sari adalah janda, hidup dari menjahit kebaya secara kecil-kecilan. Laporan itu sampai di meja Pak Adrian sebelum malam tiba. Di Jakarta, Pak Adrian membaca setiap baris laporan dengan mata tajam. Tangannya mengepal perlahan di atas meja. Pak Adrian, geram. Anak ini berbohong. Dia mencoba menaiki tangga sosial dengan menutupi asal-usulnya. Pak Adrian tidak marah karena Arman miskin. Ia marah karena kebohongan. Dalam dunia bisnis, dan dalam dunia keluarganya, kepercayaan adalah segalanya. Beberapa hari kemudian, Pak Adrian dan Putri memutuskan mengunjungi Yogyakarta. Putri, polos, tidak tahu rencana tersembunyi ayahnya. Ia hanya ingin mengenal calon mertua, membawa bunga, membawa kabar bahagia. Namun, bagi Pak Adrian, perjalanan ini adalah untuk membuka topeng Arman. Hari itu, matahari bersinar cerah di langit Yogya. Mobil mewah berhenti di depan rumah kayu tua itu. Sari, seperti biasa, sedang menjahit di beranda. Saat melihat mobil asing, ia berdiri dengan kikuk, menghapus tangan pada kain bajunya. Sari, ada yang bisa saya bantu? Putri turun dari mobil, tersenyum lebar. Putri, Ibu Sari? Saya Putri, teman dekat Arman. Sari mengangguk bingung. Pak Adrian turun dari mobil, memandang tajam ke sekitar. Matanya mengamati setiap celah rumah itu. Dinding rapuh, atap bocor, lantai tanah. Sari mempersilakan mereka masuk. Di dalam rumah sederhana itu, aroma kayu basah bercampur bau teh manis yang baru diseduh. Sari dengan gugup menghidangkan teh dalam cangkir retak. Sari tersenyum tulus. Maaf, cuma teh sederhana. Ibu tak biasa kedatangan tamu penting. Putri, meski sedikit terkejut, tetap tersenyum sopan. Namun Pak Adrian duduk diam, matanya dingin, wajahnya keras. Dalam hatinya, dia sudah membuat keputusan. Setelah kunjungan itu, di dalam mobil, Putri bertanya pelan. Putri, ayah kenapa diam saja? Bukankah Ibu Sari orang yang baik? Pak Adrian menatap lurus ke depan. Pak Adrian, dingin. Baik tidak cukup. Kita tidak bisa membangun masa depan keluarga ini di atas kebohongan. Putri terdiam. Di hatinya, ada perasaan pahit yang baru mulai tumbuh. Jakarta kembali diselimuti hujan sore itu. Langit berwarna kelabu. Udara berat seolah menekan dada siapapun yang bernapas. Di lantai tertinggi gedung PT Mandala Persada, ruang direktur utama, Pak Adrian berdiri membelakangi jendela besar. Kedua tangannya bertaut di belakang punggung. Ia menatap jauh ke horizon kota, tetapi pikirannya jauh lebih sibuk daripada matanya. Hari ini, ia akan menyelesaikan semuanya. Tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi belas kasihan. Arman harus menghadapi kebenaran. Pukul 5 sore, Arman dipanggil ke ruang direksi. Di dalam lift kaca,
Arman berdiri tegak, mengenakan setelan jas terbaik yang ia miliki. Tapi jauh di dalam hatinya, ada kegelisahan aneh, semacam firasat buruk yang ia tak bisa abaikan. Begitu pintu lift terbuka, ia melihat Pak Hasan, kepala keamanan, berdiri menunggunya. Pak Hasan, datar. Silakan, Arman. Pak Adrian sudah menunggu. Tanpa banyak bicara, Arman melangkah masuk ke ruang direksi. Pintu besar kayu jati itu tertutup di belakangnya dengan suara klik yang terdengar menyesakkan. Di dalam ruangan, Pak Adrian berdiri di belakang meja kerjanya yang luas. Di atas meja, sebuah berkas berwarna coklat tergeletak, berkas yang tampaknya biasa saja. Tetapi sesungguhnya mengandung seluruh kebenaran yang selama ini Arman coba sembunyikan. Pak Adrian menunjuk ke kursi di depannya. Pak Adrian. Suara dalam. Dingin. Duduklah, Arman. Arman menelan ludah. Lalu duduk. Selama beberapa detik, tidak ada suara selain deru halus AC dan bunyi hujan membasahi jendela. Akhirnya, Pak Adrian berbicara. Pak Adrian, kamu tahu kenapa saya memanggilmu? Arman, sedikit gugup. Maaf, Pak, saya kurang tahu. Ada masalah dengan pekerjaan saya. Pak Adrian menghela napas pelan, lalu mengambil berkas di atas meja. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan foto-foto. Foto rumah kayu reot. Foto Sari sedang menjahit dengan mesin tua. Foto lingkungan kampung sederhana. Mata Arman membelalak. Dunia seperti berputar. Pak Adrian, dengan suara berat. Ini keluargamu, bukan? Arman membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Pak Adrian mengangkat satu alis. Bukan keluarga pengusaha. Bukan pemilik toko besar di Yogyakarta, tapi seorang tukang jahit sederhana. Arman hampir berbisik. Saya tidak bermaksud. Pak Adrian mengangkat tangannya, menghentikan pembelaan Arman. Pak Adrian, tegas. Tidak bermaksud berbohong? Tidak bermaksud menipu keluarga kami. Arman menunduk dalam-dalam. Seluruh tubuhnya gemetar. Pak Adrian melangkah perlahan di sekeliling meja, mendekat ke tempat Arman duduk. Pak Adrian, kau tahu, Arman, saya tidak masalah dengan kemiskinan. Banyak orang besar berasal dari bawah. Saya sendiri membangun perusahaan ini dari nol. Pak Adrian, suara menurun, lebih dingin. Yang saya tidak bisa terima adalah kebohongan. Arman memejamkan mata, menahan rasa malu yang membakar kulitnya. Pak Adrian, kalau dari awal kau jujur, mungkin semuanya akan berbeda. Tapi kau memilih menciptakan ilusi. Menipu Putri. Menipu kami. Menipu semua orang di perusahaan ini. Suasana ruangan menjadi semakin berat. Hujan di luar makin deras. Seolah langit pun menangisi tragedi ini. Arman mencoba mengangkat wajahnya. Matanya basah. Arman. Saya hanya takut. Pak. Takut tidak diterima. Takut dipandang rendah. Pak Adrian memandang tajam ke dalam mata Arman. Seolah ingin membedah seluruh isi pikirannya. Pak Adrian. Dingin. Kau salah. Dunia ini mungkin keras. Tapi harga diri, kejujuran itu yang membuat seseorang dihormati, bukan latar belakangnya. Pak Adrian kembali ke kursinya. Duduk dengan gerakan lambat namun penuh wibawa. Ia mengambil pena, mengetuk-ngetukkan di atas meja kayu solid. Pak Adrian, mulai hari ini, kau diberhentikan dari perusahaan ini. Dengan hormat. Arman.
Tercekik. Pak, beri saya kesempatan kedua. Pak Adrian. Keras. Kesempatan kedua diberikan pada mereka yang berani jujur sejak awal. Arman terduduk lunglai. Semuanya benar-benar berakhir. Karir yang ia perjuangkan dengan darah dan air mata. Cinta yang ia tanam dengan penuh harapan. Semua hancur dalam sekejap. Bukan karena nasib, bukan karena orang lain, tetapi karena pilihan salahnya sendiri. Pak Adrian berdiri, menatap Arman untuk terakhir kalinya. Pak Adrian, Arman, jadilah laki-laki sejati. Hargai siapa dirimu. Hargai orang yang melahirkanmu. Hanya itu jalan untuk memulai kembali. Tanpa menunggu jawaban, Pak Adrian memalingkan wajah, memberi isyarat bahwa pertemuan ini telah berakhir. Dengan langkah berat, Arman bangkit. Kakinya terasa seberat timah. Kepalanya tertunduk dalam. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Di luar, koridor kosong terasa panjang tak berujung. Setiap langkahnya bergema. Seperti gema dari semua kesalahan yang kini membayangi masa depannya. Sore itu, Arman keluar dari gedung PT Mandala Persada. Tanpa pekerjaan, tanpa kekasih, tanpa harga diri. Jakarta menyambutnya dengan hujan deras dan angin dingin. Seolah menertawakan kejatuhannya. Di sebuah trotoar basah, Arman berhenti. Ia menengadah ke langit, membiarkan hujan membasahi wajahnya. Dalam gemuruh hujan, hanya satu suara bergema di dalam hatinya. Maafkan aku. Dengan langkah gontai, ia berjalan di trotoar basah. Kemeja putihnya menempel di tubuh karena air hujan. Sepatu kulit murahnya becek, berat menapak tanah. Setiap mobil mewah yang melintas, setiap gedung pencakar langit yang berdiri megah, seakan mengejek dirinya. Seorang pemuda yang pernah bermimpi terlalu tinggi dan kini jatuh terhempas ke dasar. Arman berhenti di bawah sebuah jembatan penyeberangan. Tangannya gemetar saat mengeluarkan ponsel dari saku. Di layar ponsel, muncul foto dirinya bersama Putri, tersenyum bahagia di pesta perusahaan. Mata Putri berbinar, penuh cinta. Mata Arman penuh harapan. Semua itu kini terasa begitu jauh. Tak terjangkau. Dengan satu gerakan pelan, Arman menghapus foto itu. Telepon bergetar. Pesan masuk. Pesan dari Putri. Maaf, Arman. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku doakan kamu menemukan jalanmu. Arman membaca pesan itu berulang-ulang. Setiap kata seperti pisau yang menggores hatinya. Ia mengetik balasan. Aku mengerti. Semoga kamu bahagia. Lalu mematikan ponsel. Membiarkan dunia terputus. Pukul 11 malam. Arman berdiri di depan kamar kos mewahnya. Tempat yang dulu ia banggakan. Tempat ia bermimpi menjadi orang besar. Sekarang, kos itu terasa seperti penjara. Dinding-dinding putihnya menekan dadanya. Ia masuk, menyalakan lampu. Semua barang-barangnya masih di sana. Jas-jas mahal, sepatu mengkilap, laptop canggih. Tapi semua itu kini tampak kosong, tanpa makna. Arman duduk di lantai, memeluk lututnya. Tangisnya pecah. Bukan tangis keras, melainkan isakan dalam, teredam, penuh keputusasaan. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Arman berhenti makan. Ia tidur berjam-jam hanya untuk melupakan rasa sakit. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Tagihan mulai menumpuk. Uang di rekeningnya menipis. Teman-teman yang dulu mengelilinginya kini lenyap.
Tak ada satupun yang bertanya kabar. Dunia berputar, tetapi Arman terjebak di dalam kehancuran kecil miliknya sendiri. Suatu malam, ketika lapar menusuk perutnya, Arman membuka dompetnya dan hanya menemukan beberapa lembar uang kecil. Dengan sisa tenaga, ia berjalan ke warung kecil di ujung jalan, membeli sebungkus nasi bungkus sederhana. Ketika ia duduk di bangku kayu tua sambil makan, seorang anak kecil berpakaian compang-camping menghampirinya. Anak itu menatap makanannya dengan mata berbinar. Tanpa pikir panjang, Arman menyerahkan separuh makanannya kepada anak itu. Anak itu tersenyum lebar, lalu lari pergi. Arman menatap punggung kecil itu menghilang di keramaian. Di saat itu, sebuah perasaan aneh muncul di dadanya. Perasaan ringan, damai. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Arman merasakan bahwa memberi, bahkan dalam keterbatasan, masih bisa menghadirkan arti hidup. Beberapa hari kemudian, ia menerima surat pengusiran dari pemilik kos. Arman harus pergi. Tak punya cukup uang untuk membayar sewa. Ia mengemas semua barang-barangnya dalam 2 koper lusuh. Sisanya, jas mahal, laptop, jam tangan mewah, ia jual murah di pasar loak. Dengan uang itu, ia membeli tiket bus satu arah ke Yogyakarta. Perjalanan pulang itu terasa seperti ziarah. Bukan ziarah kemenangan, melainkan ziarah seorang anak yang kalah dalam peperangan melawan dirinya sendiri. Sepanjang perjalanan, Arman menatap keluar jendela, melihat sawah-sawah hijau, rumah-rumah kecil, wajah-wajah sederhana. Dan di hatinya, ada satu nama yang terus bergema. Ma. Yogyakarta menyambutnya dengan udara hangat dan aroma tanah basah. Arman turun dari bus dengan hanya 2 koper kecil. Langkahnya berat saat menuju desa kecil tempat rumah masa kecilnya berdiri. Semakin dekat, jantungnya berdetak semakin kencang. Ketika akhirnya ia melihat atap seng rumah itu, air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Di depan rumah, Sari sedang menyapu halaman. Tubuhnya kini tampak lebih kurus, rambutnya lebih banyak uban. Tapi saat melihat Arman berdiri di pagar, wajahnya langsung berseri. Sari berteriak gembira. Arman, nak kamu pulang. Arman menjatuhkan kopernya, berlari, memeluk ibunya erat-erat. Tangisnya pecah di bahu Sari. Arman, terisak. Maafkan aku. Mak, aku telah mengecewakanmu, aku telah mengkhianatimu. Sari membelai rambut Arman dengan lembut, seperti ketika ia masih kecil. Sari berbisik di telinganya. Apapun yang terjadi, kamu tetap anak Mak. Dunia boleh membuangmu, tapi rumah ini selalu terbuka untukmu. Malam itu, di bawah cahaya remang lampu minyak, Arman menceritakan segalanya. Tentang kebohongannya, tentang kejatuhannya, tentang rasa malu yang menghancurkannya. Sari mendengarkan dalam diam. Tidak ada kemarahan, tidak ada tudingan, hanya air mata haru, dan tangan yang terus menggenggam tangan anaknya. Sari, Arman, kita tidak diukur dari seberapa tinggi kita terbang, tetapi dari bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Hari-hari berikutnya, Arman perlahan membangun kembali hidupnya. Ia membantu ibunya di rumah, mencari pekerjaan kecil di desa, mengajar anak-anak tetangga membaca dan berhitung. Tidak ada kemewahan, tidak ada pujian, hanya keikhlasan. Dan anehnya, dalam kesederhanaan itu,
Arman menemukan kedamaian yang tidak pernah ia temukan di gedung-gedung tinggi Jakarta. Suatu sore, Arman dan Sari duduk di beranda, menatap matahari terbenam. Sari, lihat, nak, langit selalu menggelap sebelum bintang-bintang muncul. Arman mengangguk. Ia tahu, malam yang kelam itu mungkin panjang. Tetapi suatu saat, bintang-bintang kecil itu akan kembali bersinar. Dan kali ini, ia tidak akan pernah lagi melupakan dari mana ia berasal.